Teman-teman, Bilangan pasal 4 yang menjadi saat teduh kita pagi ini memberi kepada kita pelajaran yang sangat penting. Tuhan kembali berfirman kepada Musa dan juga Harun untuk menghitung jumlah Bani Kehat, Bani Gerson, dan Bani Merari. Israel adalah negara teokrasi. Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun, lalu Musa dan Harun menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat. Para imam harus patuh kepada Harun sebagai imam besar dan orang Lewi bekerja di bawah pengawasan para imam. Sedangkan orang Lewi sendiri berperan sebagai semacam polisi agama untuk menjaga supaya orang Israel tidak melanggar kekudusan kemah suci yang bisa berakibat pada kematian. Dalam tatanan teokrasi, semua berjenjang. Yang paling atas adalah Tuhan, begitu juga dengan gereja perjanjian baru. Dalam gereja perjanjian baru, Kristus adalah kepala gereja yang menetapkan hamba Tuhan, baik itu rasul-rasul maupun nabi-nabi, para gembala, para pengajar, dan juga penginjil untuk memperlengkapi orang Kristen untuk pekerjaan pelayanan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 17 menasihati setiap anggota gereja dengan nasihat seperti ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sensus yang diperintahkan Tuhan untuk Bani Kehat, Bani Gerson, dan Bani Merari ini fokus untuk setiap laki-laki yang berumur 30 tahun sampai dengan 50 tahun. Jumlah totalnya semuanya adalah 8.580 orang. Mereka yang tersensus memiliki tugas khusus. Bani Kehat mengangkut barang-barang dari ruang Maha Kudus saat bangsa Israel meneruskan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Bani Gerson memiliki tugas mengangkut tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan. Sedangkan Bani Merari mengangkut papan-papan kemah suci dengan tiang dan patok-patoknya. Batasan umur yang ditetapkan Tuhan adalah 30 sampai dengan 50 untuk tugas pelayanan ini. Umur 30 adalah umur yang sudah matang untuk melakukan tugas yang sangat penting dan sangat berisiko. Seperti Bani Kehat misalnya, mereka harus mengangkut barang-barang yang maha kudus tanpa harus menyentuhnya, apalagi melihatnya. Melanggarnya berarti kematian. Sedangkan batas 50, karena tugas ini adalah tugas yang sangat berat, membutuhkan kekuatan fisik yang prima. Pekerjaan Tuhan ini harus berjalan dengan baik dan harus dikerjakan dengan sempurna. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai sebuah pelajaran? Usia 30 sampai dengan 50 adalah usia yang terbaik. Alangkah indahnya jika usia terbaik kita persembahkan untuk Tuhan. Walau melayani Tuhan tidak ada batasan umur, tetapi kita harus mengakui ada batasan dari apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan sesuai dengan umur kita. Semakin senja umur seseorang, semakin berkurang juga kekuatan dan juga kemampuannya. Kita melihat bahwa tugas Bani Kehat berbeda dengan tugas Bani Gerson dan berbeda dengan tugas Bani Merari. Ini mengajarkan kita bahwa setiap orang punya tugas tanggung jawab yang berbeda-beda di dalam pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepadanya. Pelayanan setiap orang tidak sama, tetapi kita melayani Tuhan yang sama. Tidak ada pelayanan yang remeh atau pelayanan yang tidak penting, walau tampaknya secara manusia itu kurang penting. Bayangkan jika seandainya pada waktu mengangkut papan-papan, tiang-tiang, dan juga patok-patok kemah suci, lalu kemudian ada yang tercecer atau tertinggal, walau itu hanya berupa patok, kemah suci tidak dapat didirikan dan Tuhan tidak dapat melawat umatnya melalui ibadah di tabernakel. Pelayanan kita
dalam bentuk apapun juga sangat berharga di hadapan Allah. Karena itu, jangan pernah mencari penghargaan dari manusia, karena sejatinya hanya Tuhanlah yang dapat menghargai peran kita dalam pekerjaan Tuhan, walau itu tampaknya biasa saja. Ada dua prinsip dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Yang pertama adalah pengawasan. Dalam ayat 19 dan 20, Tuhan menugaskan Harun dan anak-anaknya untuk mengawasi secara ketat Bani Kehat saat mereka melakukan tugas pekerjaan mereka. Pengawasan adalah bagian yang sangat penting dalam pelayanan. Yang kedua adalah penanggung jawab. Tuhan menetapkan di ayat 49 supaya Musa mengangkat penanggung jawab untuk tiap-tiap bagian pekerjaan. Dalam pasal 4 kitab Bilangan ini, kita melihat pentingnya kepemimpinan dan juga manajemen. Seder Olam Rabah dari abad yang kedua Masehi menetapkan bahwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir terjadi pada tahun 1313 sebelum Masehi. Nah, jika perhitungan ini benar, maka sudah sejak 3300 tahun yang lalu, Alkitab kita sudah mengajarkan tentang ilmu manajemen dan juga ilmu kepemimpinan. Apa yang bisa kita katakan tentang ini semua? Firman Tuhan sungguh luar biasa. Dia mendahului semua ilmu yang ada sekarang ini. Karena itu teman-teman, yuk kita belajar firman Tuhan lebih sungguh lagi dan kita lebih menghargai lebih dalam lagi. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.